Hai semuanya, apa kabar? Seneng banget bisa live bareng lagi setelah sekian lama ya. Nah, tadi pagi udah nyobain live, terus tadi juga udah share pertanyaan-pertanyaan. Terus nih udah ada yang gabung, aku mau pin komen dulu nih. Pin judul live kita hari ini. Judul live kita hari ini temanya adalah stem cell dari tali pusat. Hai semuanya. Sambil tulis ini ya. Menghilangkan bekas stretch mark pasca melahirkan. Nah, coba kita post, kita pin dulu. Udah keluar? Nah itu dia. Oke semuanya, hai yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Rame banget nih, udah ada 100-an orang lebih. Hari ini kita mau bahas tentang stem cell dari tali pusat menghilangkan bekas stretch marks pasca melahirkan. Aku nggak sendirian karena aku juga nggak tahu banyak tentang stretch mark, tapi punya pengalaman dengan stretch mark pastinya ya. Namanya juga udah anak 4 ya. Sebenarnya dari anak pertama itu udah mulai punya stretch mark sih. Secara dulu aku kan tingginya 170 ya. Jadi beratnya tuh dulu waktu belum hamil itu 55 kg. Terus setelah hamil anak pertama itu naik sekitar 18 kilo. Jadi berapa kilo tuh? Sekitar 70 sekian ya kilo ya. Jadilah ada stretch mark di area samping perut. Terus ada juga di paha, ada juga di area payudara juga ada. Nah ternyata stretch mark itu bukan cuma di situ aja, tapi ada yang di lengan juga gitu ya. Namanya orang setelah melahirkan kan bisa gedenya gede banget. Ada temanku juga yang naik 40 kilo loh, bayangin aja dalam waktu singkat. Jadilah stretch marknya di mana-mana gitu. Kalau aku kan termasuk sedikit lah ya. Udah gitu jenis stretch marknya juga banyaknya juga beda-beda. Aku pikir aku banyak banget stretch marknya, tapi ternyata lihat teman-teman ada yang lebih banyak lagi. Nah, yang lain kalau mau share, silahkan share di sini. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan tanya. Nanti aku akan tanyain ke dokter Erina juga, karena nanti akan hadir dokter Erina Diah, dokter spesialis bedah plastik yang akan gabung bersama kita di sini, yang bisa kita tanya-tanya juga mengenai stretch mark ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Aku lihat loh komen-komen kalian nih semuanya. Nih ada Ira. Iya Mbak, bekas stretch mark itu kalau lagi cuaca panas pas lagi ngerasain suka gatel. Oh ya? Aku sih kayaknya sempat ya sesekali gatel, tapi nggak terlalu sadar juga sih pas cuaca panas apa pas lagi apa. Nanti ditanyain sekalian ya ke dokter Erina. Nah, oke. Nah aku mau say hi juga nih buat moms yang lagi hamil. Semangat terus ya, hamil di kala pandemi seperti ini memang bikin deg-degan karena situasinya berubah-ubah terus, kebijakan pemerintah berubah-ubah terus, kebijakan rumah sakit juga berubah terus, pastinya disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi semangat terus ya. Buat yang sedang di rumah sakit nih, lagi melahirkan juga semangat terus. Aku merasakan melahirkan Numa kemarin itu di kala pandemi. Waktu itu pandeminya juga lagi hot-hotnya tuh ya. Jadi bener-bener deh, kayaknya setiap jam kebijakan bisa ganti-ganti tuh rumah sakit. Waktu itu pernah rumah sakit karena kamarku yang sendirian, jadi nggak sharing kamar sama orang lain. Rumah sakit sempat bilang, oh ya kakak-kakaknya, jadi anak-anakku yang lain boleh jenguk adiknya gitu, asal di kamar terus ya, nggak boleh keluar. Sejam berikutnya, oh mohon maaf Bu, ternyata nggak boleh jenguk adik-adiknya, jadi hanya boleh ayahnya aja. Wah pokoknya berubah-berubah terus. Tapi ya pokoknya dimaklumin aja. Kita yang penting prioritasnya sehat, melahirkan juga lancar. Nah udah gitu, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama temanku Meisha Siregar nih hari ini di sini. Hai Meisha, nonton nggak ya? Meisha terima kasih ya, karena waktu detik-detik mau melahirkan itu agak kebingungan, pengen simpan tali pusat Numa juga untuk alasan kesehatan. Terus bingung, karena udah lama kan ya aku nggak melahirkan tuh udah 8 tahun, jadi bingung, aduh mau simpan tali pusat di mana ya?
Terus direferensiin sama Meisha untuk simpan di Prostem. Kenapa? Karena coba ya, Prostem itu adalah udah bisa dilakukan di Indonesia. Kan banyak juga penyimpanan tali pusat di luar negeri ya, tapi kalau Prostem itu di Indonesia. Yang penting diperhatikan juga adalah laboratoriumnya berizin seperti Prostem ini ya. Terus proses stem cell-nya juga dilakukan oleh dokter-dokter yang terpercaya gitu, yang melakukan terapinya gitu. Kenapa aku simpen tali pusat? Nah, ini aku ceritain juga. Mungkin masih ada orang tua, parents yang belum tahu ya, bahwa ini aku bacain hasil browsing aku aja ya. Darah tali pusat adalah darah yang terdapat pada tali pusat tuh, tahu kan? Yang menghubungi ke si apa namanya, Yanda? Yang bareng bayi itu. Plasenta. Ya, plasenta. Nah, itu kan ada tali pusatnya tuh. Nah, di dalam situ ada darahnya. Ini diyakini dapat digunakan untuk menangani berbagai macam penyakit. Melalui proses transplantasi sel punca ini, sel-sel tubuh yang sudah rusak karena penyakit bisa digantikan dengan sel punca. Jadi memicu regenerasi sel tubuh. Itulah alasannya kenapa aku pengen nyimpan tali pusat, karena suatu waktu mungkin bisa digunakan. Soalnya katanya sih bisa membantu pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, radang sendi, serta berbagai kondisi lain, mulai dari autisme, cedera otak, stroke, hingga kanker. Katanya begitu. Tuh, manfaatnya kan banyak banget ya. Tapi hari ini kita mau ngomongin stretch mark. Ternyata bukan cuma itu aja, tapi stem cell dari tali pusat ini juga bisa menghilangkan bekas stretch mark. Katanya begitu. Benarkah? Nah, coba kita cek ya, apakah hari ini dokter kita, yaitu Dokter Enrina, sudah bisa bergabung. Nah, aku juga sambil menunggu Dokter Enrina, aku mau memunculkan profilnya. Hai, oh sudah bergabung. Hai Dokter Enrina. Oh, sebentar ya. Hai. Halo, apa kabar Ibu cantik? Baik, dokter sambil siap-siap. Aku mau munculin profilnya dokter ya. Ini sudah aku save nih. Ini biografinya Dokter Enrina. Ya, sayang sekali ya. Kayaknya agak kepotong. Coba ya, aku cek yang ini sama potong juga. Oke, ini dia. Tahun-tahunnya nggak kelihatan dok. Apa-apa ya. Nah, ini bisa langsung. Kenapa? Udah tua. Oh, nggak kelihatan tahunnya. Bagus dong ya dok ya. Jadi tersembunyi tahunnya. Tersembunyi ya. Nah, ini dia biografinya Dokter Enrina hari ini. Jadi sangat terpercaya sekali dari Prostem. Boleh kalau mau tanya-tanya kepada Dokter Enrina mengenai topik kita hari ini ya dok ya, yaitu stem cell dari tali pusat menghilangkan bekas stretch mark pasca melahirkan. Tapi sebelumnya aku juga mau tanya nih sama Dokter Enrina. Pertanyaan-pertanyaan nih dari ibu-ibu. Tadi aku udah sempat share ke ibu-ibu juga tuh di story aku dok. Kali-kali ada yang mau tanya gitu. Ternyata banyak banget yang tanya tentang stretch mark. Kayaknya stretch mark ini benar-benar dialami oleh hampir semua ibu ya dok. Iya betul. Iya, tapi stretch mark itu apa sih dok? Si guratan-guratan itu? Iya, jadi sebenarnya stretch mark itu terjadi karena peregangan kulit yang berlebihan. Nah, jadi sebenarnya kulit kan ada beberapa lapis, kita tahu ada epidermis, ada dermis, sama subkutis jaringan lemak. Nah, pada kasus stretch mark itu sebenarnya terjadi robekan di bawah epidermis dan sebagian dermis. Jadi memang kalau kita lihat kan ada yang tipis, ada yang dalam ya, tergantung keparahan robekan di bagian dermis itu gitu. Jadi memang banyak dialami oleh ibu-ibu melahirkan atau anak-anak yang masa pubertas gitu ya, karena pertambahan berat badan yang dalam waktu dekat itu, jadi dalam waktu singkat. Oh, jadi stretch mark ini bukan cuma dialami oleh ibu hamil atau ibu yang sudah melahirkan, tapi juga bisa dialami oleh anak-anak yang
sedang pubertas ya. Pas Ya, banget tuh dok, anak-anakku tuh kan umurnya 17 tahun. Kemarin juga lagi tanya-tanya, Bunda kenapa ya aku ada stretch marknya gitu. Emang aku menggemuk banget ya pandemi ini, kata dia sedih banget. Oh enggak, perasaan kamu enggak gemuk-gemuk amat. Tapi kok ada stretch marknya di daerah perut, terus di daerah paha gitu dok. Itu kenapa ya kalau kalau pada anak-anak yang pubertas? ya, jadi memang kalau pada masa pubertas itu ada yang dikenal juga dengan namanya growth spurt gitu ya. Jadi terjadi pertambahan tumbuh 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 apa ya, bertambah tinggi, bertambah tuh yang sangat singkat. Nah, itu dia yang kulitnya kadang-kadang tidak mengikuti apa, kurang elastis ya. Jadi terjadi perobekan di bagian dermis tadi. Nah, mencegahnya yang paling penting jadi ya apa, menggunakan emolian-emolian yang baik ya. Jadi supaya kulitnya lebih lentur ya. Terus tentu vitamin-vitamin untuk kulit, Oh, vitamin C untuk menguatkan supaya kolagennya baik ya. Dan um, yang simple memang trauma itu juga dikurangi. Kebiasaan kalau kita gatel garuk-garuk ya, apalagi kalau menjelang. garuk-garuk. Oh gitu. Iya, Makanya kan itu kalau orang zaman dulu bilang katanya nggak boleh garuk-garuk gitu pas lagi hamil. Nah itu tuh itu juga bisa memicu stretch mark apa gimana tuh dok? iya memicu stretch mark dia karena kan Oh. dia kondisinya sudah teregang terus kita garuk itu kan sebenarnya trauma ya, kayak kita Mm-mm. bahasa kedokteran sih trauma, jadi ada luka tapi di dalam ya, kayak Hmm. berulang tuh kan Walaupun di jadi luarnya kayak nggak kenapa-kenapa gitu ya dok? iya, di luar nggak apa-apa gitu. Nah, biasanya memang kalau pada ibu melahirkan, ibu hamil biasanya di trimester akhir tuh terjadinya. Jadi Mm-mm. pas lagi bertambah besar kan, kalau kita lihat kan bulan pertama ketiga biasanya masih kecil ya, pas bulan trimester terakhir tuh dia bertambah beratnya cukup signifikan. Nah, di situ terjadi biasanya terjadi mulai timbul stretch mark. Nah, bagaimana mempersiapkannya ya dari awal kehamilan sudah rajin menggunakan, kalau kita lihat banyak krim yang mencegah stretch mark memang betul itu bisa membantu gitu ya. Dan tentu selama kehamilan kalau bisa berat badan diatur supaya tidak bertambah um, banyak dalam, ya kan kita ada fase range yang cukup sehat, jadi jangan berlebihan Mhm. dalam bertambah berat badan ya. Jadi Jadi alasannya yang cukup aja kedua makanannya ya dok, nggak usah makan buat iya, berdua ya dok. ya bukan bukan buat berdua ya, buat bayi gitu Jangan nggak ya usah ya. makan buat berdua, cukup aja gitu ya dok, Iya, sama sehat iya makanannya ya. secukupnya. Ayo jangan jadi alasan hamil ya. Iya bener dok, itu sebenarnya Soalnya alasan pengalaman juga dulu saya. supaya bisa nambah terus makannya. Tapi kalau badannya apa kenaikan berat badannya terlalu besar juga nggak baik ternyata ya dok ya. Iya nggak baik gitu. Memang juga kan buat bayinya juga sebenarnya nggak sehat juga ya. Dan buat kitanya sendiri ya, ibu kan bukan berarti kalau bisa melahirkan tapi tetap jadi apa beautiful moms ya. Jadi tetap aja Iya betul. bayinya kembali gitu ya. Jadi kita yang mengontrol diri tanpa merugikan si bayi. Bayi itu perlunya kan gizinya beda dengan, bukan bukan makan dua orang dewasa loh. Iya Jadi kan, bukan jadi bukan sepiring nasi padang ya dok buat bayi ya, oh enggak bukan ya. kadang. Oke, nah ini aku mau tanya juga tadi kan aku juga sempat tanya buat anak-anak remaja yang sedang pertumbuhan. Kalau untuk ibu hamil itu, apakah semua ibu hamil memang mengalami stretch mark? Kayaknya di sekelilingku tuh rata-rata banyak kan yang stretch mark semua. Ada nggak sih yang nggak mengalami stretch mark? Ada banyak yang nggak mengalami stretch mark. Oh Jadi gitu. banyak. Kenapa Jadi ada yang stretch mark ada yang enggak? ya kalau yang nggak stretch mark itu yang tadi pertama faktor dari kulitnya sendiri. Jadi suara saya cukup jelas nggak ini? Jelas, tadi agak Jelas. ini lebih jelas daripada tadi. Tadi kayak Oh agak iya, kejauhan saya ya. udah lebih masuk. Sudah. Ini soalnya banyak teknisinya di luar nggak boleh masuk Oke. ya. Wah, Oke. teknisinya hebat. Iya, jadi tergantung dari kulit sendiri ya. Jadi ada orang memang kulitnya bagus ya. Kalau saya kan sering lakukan tummy tuck, saya sering lakukan tummy tuck. Lihat tuh ada beberapa orang yang memang kulitnya cenderung lebih tebal dari orang-orang lain. Sebagian orang lebih tipis ya. Jadi kadang-kadang tuh ya kalau makin tipis lebih mudah teregang gitu. Jadi tergantung dari genetik. Kadang-kadang juga Nah, apa, ini dia. ambil Tadi koneksinya agak kurang jelas, Dok. Sorry. Gimana? Jadi ya. ada yang tebal, ada yang tipis ya kulitnya ya. Iya, kulit ada yang tebal, ada yang tipis, terus tergantung dari kenaikan berat badan ya. Terus juga tergantung dari apa tadi, kebiasaan tadi selama kehamilan, takutnya garuk-garuk. Terus yang
terakhir juga perawatan selama kehamilan dan juga sesudahnya gitu. Kadang-kadang juga bisa dilakukan perawatan selama kehamilan supaya stretch marknya nggak muncul atau nggak begitu banyak. Iya, Itu apa aja iya. perawatannya biasanya, Dok? Yang kebanyakan kita memberikan krim-krim sih, dan kita mengedukasi pasien gitu ya, apalagi kalau udah trimester akhir saat perutnya sudah besar gitu kan, kadang-kadang kita kayak di bawah itu rasanya penuh dan berat ya. Ibu Mona kan baru melahirkan ya kalau nggak salah ya? Iya, baru melahirkan. Iya. 3 bulan Iya. yang lalu. 3 bulan lalu. Masih inget, Dok? Ini bagaimana nih rahasia bisa berbagi dengan rahasianya apa ya? Nggak punya suster kayak rahasia. Jadi ya itu, kadang-kadang kalau pasien saya yang dari muda dia sudah ke saya gitu, saya suka edukasi Mbak Mona. Jadi kalau bisa pas trimester akhir kan kita sudah ada korset sebenarnya yang membantu menahan perutnya, jadi supaya tidak terlalu berat di bawah gitu. Jadi ada bantu, jadi nggak berat di kulit perutnya gitu, ada yang membantu. Oh, jadi si korset yang menahan perut itu tuh membantu ya, Dok ya? Membantu, ada supaya nggak timbul stretch mark. Oh, begitu. Iya, Aku pikir cuma supaya perutnya nggak berat aja dia nahan perut bagian bawahnya. Ya, sama kayak tertahan terus kan lama-lama kulitnya teregang terus bagian bawah, tapi yang nahannya. Jadi konsep-konsep itu yang simple tapi membantu gitu ya. Nah, tuh ibu-ibu yang sekarang lagi hamil, boleh tuh kalau udah mulai perutnya kerasa berat atau trimester terakhir gitu ya, Dok ya, bisa pakai korset yang membantu untuk menopang perut bagian bawah supaya kayaknya nggak nge-stretch banget si perutnya ya, Dok ya. Jadi supaya nggak pecah banget si kulitnya. Terus jangan lupa juga untuk rajin-rajin pakai krim ya, Dok ya. Itu krimnya khusus atau pelembab biasa? Boleh sifatnya yang melembabkan, tapi kalau bisa yang ada vitamin-vitamin kan sekarang banyak dijual ya, beberapa produk tuh memang untuk pencegahan stretch mark, itu bagus sekali. Atau yang pakai orang, coconut oil itu juga bagus kan untuk coconut oil juga bagus. Vitaminsnya juga kan. Oke, wah sudah ada tips-tips nih bagaimana caranya supaya stretch marknya juga nggak banyak-banyak banget. Kalau bisa memang nggak ada stretch marknya ya, karena kadang-kadang suka bikin nggak pede, Dok, ibu-ibu kalau ada stretch marknya kan di bagian-bagian tertentu. Terus aku mau tanya juga, sebenarnya ciri-ciri stretch mark tuh gimana sih? Jangan-jangan yang aku punya bukan stretch mark lagi? Oh iya. Jadi memang fasenya tuh biasanya kalau kita lihat awal tuh suka yang lagi baru terbentuk itu warnanya justru bukan putih-putih ya. Orang kan selalu bilang kalau udah terjadi putih ya baru. Awalnya biasanya malah keunguan dia, karena memang baru terjadi ya. Jadi kayak trauma, dia baru kebuka, tentu ada pembuluh darah yang kelihatan, makanya warnanya lebih ungu. Tapi dengan berjalannya waktu, dia lama-lama yang warna keunguan tuh menjadi warna putih gitu ya. Jadi kalau kita lihat, dan itu makin gelap kulit seseorang makin kelihatan gitu. Kalau misalnya Mbak Mona yang putih sekali seperti ini ya, ada stretch mark juga nggak kelihatan. Karena sama mungkin dengan samar ya. Tapi kalau kulitnya warnanya gelap, itu bisa kelihatan perbedaannya ya warna kulitnya ya, Dok? Iya, dengan berjalannya waktu. Dan itu ada derajatnya juga, ada yang yang cuma permukaan aja jadi halus, ada yang tipis, ada yang lebar, ada yang tebal, yang dalam lekukannya, ada yang praktis rata dengan kulit sekitarnya gitu. Jadi tergantung kondisinya sih. Tergantung kondisinya ya. Tapi sepertinya yang saya punya stretch mark itu berarti, Dok. Dok, kita bacain pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang sudah ikutan bergabung live ya, Dok ya. Dari Cik Ayu Handayani 91. Pertanyaannya adalah, dokter mau tanya, stretch marks itu bisa hilang nggak sih, Dok? Nah, kalau udah ada nih, Dok, tadi kan kita kan ngomongin tentang pencegahannya tuh, Dok. Kalau udah kadung ada gitu tuh sudah mulai bikin gak pede, bikin resah, gelisah. Nah, itu bisa dihilangin nggak sih, Dok? Iya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Saya juga suka concern juga ya, banyak sekali. Ini stretch mark masalah wanita. Kenapa jangan pada laki-laki? Kenapa? Karena memang kulit laki-laki itu dia lebih padat jaringan ikat kulitnya. Jadi praktis ya, mungkin suami Mbak Mona kalau itu, dan tentu nggak mengalami melahirkan dan seperti itu. Nah, jadi banyak yang salah kaprah tuh pakai krim ya. Karena yang tadi konsepnya kan dia sudah terjadi luka di dalam, sudah robek di dalam.
Jadi untuk bilang sampai hilang itu nggak mungkin dengan krim. Ya. Biasanya yang kita lakukan di sini, kita melakukan treatment-treatment yang merangsang pembentukan kolagen baru. Itu pun tidak bisa hilang 100% ya. Perbaikannya mungkin tergantung berat ringannya bisa 30-50%. Nah, yang paling efektif tentu misalnya dia terjadi di bagian perut bagian bawah. Nah, stretch marknya semua dibuang dengan prosedur yang namanya tummy tuck gitu. Jadi yang paling praktis ya seperti itu, memang harus dibuang stretch mark itu, kecuali jadi bisa dibuang ya dok ya? Oh oke. Jadi prosedurnya tuh ada bisa melalui tummy tuck juga. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Rimaim. Stem cell yang disuntik atau bagaimana dok yang untuk stretch marks? Nah, kayak apa tuh dok stem cellnya yang bisa buat mengobati stretch mark? Iya, jadi biasanya kita menggunakan banyak modalitas untuk stretch mark ini ya. Jadi dia menggunakan laser yang sifatnya melukai, terus menggunakan growth factors yang kebetulan kami bukan ini ya, kita ada yang sifatnya yang memang dari laboratorium, kita kebetulan ambil juga dari ProStem itu untuk di bagian stretch marknya. Juga yang terakhir yang memang paling canggih itu tentu dengan stem cell ya. Tapi tadi saya bilang kalau dia terlalu berat dan lebar untuk dia 100% hilang tidak mungkin. Jadi biasanya memang yang kasus-kasus ringan saja dia membantu untuk regenerasi dari kulit-kulit itu. Jadi bisa dari stem cell yang biasa kita ambil, bisa dari umbilical cord atau dari fat gitu ya. Tapi tentu yang lebih praktis yang memang sudah ada juga dari umbilical cord tadi yang dari Oke. Jadi dilihat juga jenis stretch marks-nya seperti apa ya dok? Iya. Dan juga saya selalu edukasi ke pasien gitu ya. Kalau memang perut bagian bawah ya Bu, sekalian memperbaiki. Karena perempuan tuh pasti kalau udah melahirkan, terutama di Indonesia ya, kita kan yang tadi makannya buat 2 orang, konsepnya. Terus kedua, kedua anaknya cenderung lebih banyak. Beda sama orang Singapura, orang Korea, orang China yang rata-rata cuma 1 anaknya ya. Kalau kita kan iya benar. Mbak Mona berapa putranya? 4. Banyak banget ya. Praktis biasanya perutnya sendiri sudah bukan cuma perut ya, otot perutnya sendiri juga mengalami kekenduran. Nah itu daripada mubazir, selalu saya anjurkan lebih baik dibuang saja dengan prosedur tummy tuck, sekaligus memperbaiki otot perut yang sudah kendur, juga kulit perutnya kadang-kadang juga sudah menggantung. Nah itu bisa diperbaiki sekalian. Jadi tuh ibu-ibu tuh, jadi stretch marks, perut yang sudah kendur, otot perutnya juga, itu semua bisa dibenerin ya dok ya. Jadi konsultasikan aja langsung supaya, karena tergantung juga dengan kondisi perutnya ya dok ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Adinan Permata. Nah, dokter, apakah warna pada stretch mark mempengaruhi lama penyembuhannya? Tuh dok, kan macam-macam tuh, kan cewek-cewek suka gitu dok, kalau lagi kumpul-kumpul suka lihat-lihatin. Dok, kok warnanya beda-beda, bentuknya juga beda-beda gitu dok, stretch marknya. Nah itu ada pengaruh nggak dengan lama penyembuhannya? Oh iya, ini pertanyaannya bagus ya. Yang tadi saya bilang, jadi stretch mark tuh biasanya di awal tuh dia warnanya ungu. Dia perlu waktu sampai matang, sampai warnanya putih, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan ya rata-rata ya. Jadi yang tadi kalau dia sudah warnanya putih, berarti sudah matang. Jadi cukup dengan treatment-treatment yang sifatnya membantu regenerasi untuk lebih menghaluskan stretch mark yang tadi. Selalu saya edukasinya lebih menghaluskan ya, bukan menghilangkan stretch mark gitu. Jadi supaya nggak salah, nanti takutnya dibilang bisa hilang nih operasi stretch marknya dengan stem cell, itu juga mengurangi saja sifatnya ya. Jadi yang tadi berapa lamanya tergantung dari matangnya si stretch mark tadi. Kalau dia masih ungu, dia walaupun dengan stem cell dia perlu waktu sampai menjadi putih. Tunggu saja, terus baru sesudah dia matang dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memperbaiki tekstur dari stretch mark. Oh gitu. Jadi tunggu aja ya dok. Tapi kalau mau konsultasi sekarang misalnya untuk dilihat dulu kondisinya, itu bisa ya dok ya? Iya bisa.
Jadi supaya tahu kapan waktu yang tepat untuk dilakukan prosedurnya gitu ya dok ya. Yang di awal-awal yang fase-fase baru itu biasanya kita kasih krim-krim juga yang sifatnya untuk supaya nggak bertambah parah. Terus kalau bisa supaya dia bertambah lebar, kita juga gunakan mungkin korset ya supaya dia tidak terlalu teregang juga supaya. Tapi kalau hanya dengan krim-krim aja nggak terlalu bisa membantu apa gimana tuh dok? Oh enggak, Mbak. Jadi memang banyak sekali orang jualan krim stretch mark ya bilang bisa menghilangkan ya. Bisa menghilangkan Tapi, betul. Bisa menghilangkan padahal nggak bisa gitu. Karena Padahal memang nggak bisa. Jadi Bisanya kalau krim sampai kayak apa tuh dok? kalau mencegah dia lebih baik sih. Memang sama seperti lebih baik mencegahnya. Jadi sebelum terjadi stretch mark ya pakai krim-krim itu ya. Iya, karena kalau krim itu kan dia hanya di permukaan kulit, paling nggak dermis. Sementara dia sudah robek semua sampai ke lapisan dalam gitu ya. Ya logikanya nggak mungkin dia nyambung lagi gitu. Kalau mau ya dijahit satu-satu gitu kan yang tidak mungkin ya. Dan malah makin cacat gitu ya. Jadi memang sifatnya krim tuh lebih ke panacea ya istilah di kedokteran tuh, jadi banyak krimnya sebenarnya fungsinya tidak banyak tidak banyak manfaat gitu daripada apalagi yang sifatnya maaf over the counter OTC ya, over the counter drugs yang banyak kita temui maaf mungkin di Guardian, di Century ya, itu kan suka jual tuh, terus kosmetik. Nah itu krim-krim yang sifatnya yang cosmetical ya, jadi tidak terlalu kuat. Sementara kalau mau yang betul kan yang sifatnya medicated, jadi memang harus ke dokter dulu, yang dokter kulit misalnya, dokter bedah plastik yang bisa tahu kasih krim yang sifatnya merangsang regenerasi dari lapisan kulit gitu. Bisa tambah banyak nggak sih dok si stretch mark ini kalau didiemin aja? Bisa, dan bisa bertambah kalau misalnya kita biarkan saja tuh bertambah lebar dia. Terus dia kayak kulit itu makin lama makin ke atas gitu ya. Awalnya mungkin hanya di bawah. Kalau kita perhatikan ibu-ibu hamil biasanya mulai dari bawah nih, dari bawah dekat pubis. Lama-lama terus ke atas karena memang teregang dia robekannya terus dia menjalar gitu. Nah, makanya gitu. Tadi mencegah itu, dan kalau fase pubertas terutama yang diedukasi anaknya jangan garuk-garuk juga, terus menggunakan krim-krim yang sifatnya menutrisi kulit tadi, dan tentu secara oral juga bagus ya, vitamin C yang sifatnya supaya kolagen kita bagus gitu. Nah, penting tuh. Jadi bukan hanya dicegah pada saat kita hamil aja, tapi juga ibu-ibu nih mengedukasi anak-anaknya yang masuk pra-remaja nih ya, supaya remajanya nggak terjadi stretch mark gitu. Jadi bisa dari sebelum kehamilan juga bisa dicegah ya dok ya? Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari jbs.woman. Kak Mona, Bu Dokter, kalau ada stretch mark di perut tapi dari melahirkan normal, bagaimana ya cara mempercepat menghilangkannya? Nah, emang ada hubungannya nggak dok? Melahirkan normal dengan sesar dengan stretch mark yang ada? Tidak ada sebenarnya, cuma memang kalau pada sesar kadang-kadang kita jumpai misalnya jahitannya kurang bagus ya antara atas bagian perutnya dengan bagian pubis. Nah biasanya kita sekalian buang, kalau stretch marknya masih kecil bisa sekalian buang sekaligus memperbaiki bekas jahitan sesarnya tadi. Bisa 3 bulan dilakukan 3 bulan pasca apa namanya tadi sesar tadi. Oh gitu, itu langsung udah bisa dilakukan dok 3 bulan pasca itu. Iya 3 bulan. Sebenarnya kalau di luar negeri dia 1 tahun ya pakainya, karena memang di sana kan bayi urus sendiri. Kalau kita kan ada nenek, ada pengasuh ya, jadi bisa bantu mengurus bayi kita gitu. Jadi bisa dikerjakan, dan kalau ringan sih bisa langsung terbuang semua gitu ya. Tapi kalau dia kondisinya cukup berat ya biasanya dengan tamitak yang memerlukan waktu dengan recovery yang lebih lama gitu. Kalau dengan stem cell dok biasanya kan tadi kan dokter bilang dari warnanya yang tadinya terang dari warnanya yang gelap gitu ya ditunggu agak lebih terang dulu. Nah itu kira-kira berapa lama waktunya dok? Dikerjakannya? Bisa nggak menunggu misalnya kita memutuskan untuk memudarkan stretch mark menggunakan stem cell gitu ya dok. Tadi kan dokter bilang kalau bisa ditunggu mateng dulu tuh si stretch marknya tuh. Nah itu waktu penungguannya kurang lebih berapa lama untuk terus dikerjakan? Ya biasanya dari ungu sampai pudar tuh mungkin sekitar 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan bisa dikerjakan gitu ya.
Tapi yang tadi saya sampaikan itu tidak menghilangkan ya Bu, karena tadi pertanyaan kan menghilangkan ya, itu hanya meringankan saja, lebih menghaluskan. Terus biasanya kita lakukan kombinasi itu dengan laser. Jadi suntikan stem cell itu supaya dia juga merangsang kolagennya lebih baik, kita langsung lakukan dengan laser. Bisa dia menggunakan laser picosure atau laser yang sifatnya melukai si kulit supaya dia terangsang pembentukan kolagen tadi. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Andi Sas, susah dibacanya. Andi Sas BRN. Terapi stem cell-nya berapa kali, Dok, untuk menghilangkan stretch marks? Apa perlu pengulangan, Dok? Yang tadi gimana, Dok? disampaikan. Jadi biasanya kita kalau pasien yang memilih untuk melakukan stem cell, kita suntiknya 1 kali karena kan dari sisi biaya juga besar itu ya, dan kemudian sudah ada stem cell-nya. Konsepnya tuh dia memperkaya sel di daerah yang akan dilakukan tindakan laser gitu, supaya kayak kita membuat api unggun. Jadi kayunya kita banyakin dulu. Nah, bensinnya tuh ibaratnya, bensin dan apinya tuh ibaratnya lasernya gitu. Jadi saat kita lakukan laser, dia respons dari kulitnya tuh akan maksimal. Jadi supaya hasilnya akan lebih baik. Biasanya stem cell-nya 1 kali, kemudian kita lanjutkan dengan tindakan-tindakan laser tadi yang dilakukan biasa 1 bulan 1 kali sampai dicapai derajat kehalusan yang lebih baik. Gitu. Oh, jadi stem cell-nya ini merangsang kulit lah ya, Dok ya, supaya lebih efektif si lasernya ini ya, Dok ya. Kemudian dilakukan laser sebulan sekali. Oke. Ini ada Juno Ardi JW. Stem cell-nya harus dari tali pusatnya sendiri ya? Dari tali pusat kita sendiri, Dok? Itu gitu pertanyaannya, Dok. Ya, jadi stem cell-nya tidak harus dari tali pusat sendiri. Kita udah nggak ada tali pusatnya. Kalau mana bayi enak ya. Iya, benar. Tapi tidak apa-apa, kita sudah ada dari laboratorium. Mereka sudah dari stem cell bayi yang memang dikumpulkan dari. Oh, jadi nggak harus dari bayi kita gitu, Dok? Tidak harus, karena memang tidak ada respon antigennya di situ. Jadi sudah tidak masalah. Jadi ada stoknya si stem cell-nya gitu ya, Dok ya? Lebih simpel seperti itu. Dulu kami terus terang banyak menggunakan lemak yang diproses sendiri gitu ya, tapi kadang-kadang pasien nggak mau ribet ya. Kalau lemak kan berarti harus liposuction dulu gitu ya, dan di lagi. Dulu ribet juga tuh ya, Dok ya. Jadi liposuction, lemaknya diambil, terus nanti disuntikin lagi gitu, Dok. Bolak-balik gitu. Tes laboratorium bolak-balik gitu. Nah, dengan dari CMSC tadi itu terus terang lebih banyak meringankan dari sisi pasien, karena tinggal pesen langsung kita bisa kerjakan 1 tahap semuanya saat kedatangan pasien ke klinik gitu. Wah, ini berkat teknologi nih semuanya jadi lebih sederhana ya, Dok ya? Iya, betul. Oke. Terus aku juga mau tanya, nah ini juga pastinya banyak yang pengen tahu, menggunakan stem cell ini selain efektivitasnya, kalau dari segi keamanan penggunaan stem cell untuk menghilangkan bekas stretch mark ini gimana, Dok? Iya, kalau keamanan sih praktis cukup aman ya, karena sifatnya juga kita mengerjakannya hanya lokal, jadi bukan dimasukkan ke pembuluh darah ya, jadi hanya di lokal. Jadi sudah sebenarnya stem cell ini kan sudah digunakan lama ya, dari bedah ortopedi untuk regenerasi lutut ya, jantung ya, jadi sebenarnya sudah pas penggunaan di kulit saja ya, insya Allah jauh lebih aman dibanding misalnya kita masukkan ke pembuluh darah gitu. Jadi tidak usah khawatir dalam hal itu. Jadi penggunaannya aman ya, Dok. Jadi gimana nih, misalnya nih aku mau menggunakan stem cell untuk menghilangkan stretch mark. Jadi aku harus apa nih, Dok? Pertama, aku datang dulu untuk konsultasi gitu ya? Ya, saat pandemi seperti ini kan ada sedikit perubahan yang kata Mbak Mona tadi ya, dari setiap gimana tuh, Dok? Itu selalu ada perubahan. Jadi kalau biasanya kita anjurkan virtual consultation dulu. Jadi secara pakai Zoom atau WhatsApp ya, video call. Oh, bisa online konsultasinya ya? Jadi memang kita limit sekali karena kita nggak mau kan ya banyak yang sudah ya tenaga medis yang berpulang, bahkan teman-teman ya satu angkatan mungkin di atas saya, di kelas saya gitu ya. Jadi memang kita limit di situ. Jadi semuanya dengan virtual consultation dulu.
Kalau sudah oke semua, pada saat tinggal dibuat janji untuk kedatangan untuk tindakannya. Kalau memang hanya sifatnya outpatient, jadi hanya di klinik, misalnya penyuntikan stem cell dan juga laser, biasanya prosedurnya lebih ringan gitu ya. Jadi datang, nanti kita pesankan stem cellnya, sudah oke semua, dari hanya biasanya 1 minggu prosesnya, karena laboratorium perlu yang namanya istilahnya towing dan mempersiapkan selnya supaya siap disuntikan. Biasanya 1 minggu sebelumnya, kemudian datang. Jadi setelah konsultasi tuh 1 minggu kurang lebih persiapannya, Dok? Iya, kurang lebih persiapan 1 minggu. Minggu depannya bisa kita jadwalkan. Terus nanti 1 hari sebelumnya, biasanya kalau memang dia dengan dikombinasi dengan prosedur bedah, ada tindakan yang harus di screening 1 hari sebelumnya. Tapi kalau dia hanya sifatnya outpatient tadi, hanya penyuntikan dan laser, hari hanya datang tidak apa-apa. Biasanya tindakannya dengan bius lokal, cukup dengan penggunaan krim saja. Jadi sebelum disuntikan, sebelum di treatment, semuanya cukup dengan krim, kemudian baru disuntikan dan dilakukan laser tadi. Nah, laser yang tadi itu sifatnya juga selain dia merangsang kolagen, bagusnya dia juga mengurangi pigmentasi. Jadi supaya makin pudar kulitnya, warna di sekitarnya, sehingga dia makin pudar, kolagennya makin terangsang, makin terangkat stem cell stretch marknya, jadi lebih halus kesannya. Jadi seperti itu. Nah, gitu tuh ibu-ibu. Jadi sekarang lebih kebayang ya, gimana kalau misalnya kita mau memutuskan untuk memudarkan stretch mark dengan menggunakan stem cell. Ternyata kalau misalnya kita lagi nggak melahirkan lagi, tetap bisa ya, Dok. Iya. Terus langsung aja konsultasi. Nanti kurang lebih dipersiapkan selama seminggu, langsung bisa dikerjakan. Kurang lebih seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini kita sebenarnya banyak banget pertanyaan yang muncul ya, kalau dokter bisa lihat di layar tuh ya, banyak banget komen-komennya ya. Banyak sekali. Iya. Memang stress mark ini masalah semua wanita dan semua usia. Betul banget. Makanya tadi juga di story saya rame banget ada yang mau tanya. Cuma ini adalah pertanyaan terakhir nih, Dok. Dari Dias Cakra. Nih aku bacain ya, Dok ya. Sore dokter, apakah stem cell dapat mengobati bekas luka bakar yang menjadi keloid, Dok? Dan bagaimana, terus berapa kali treatmentnya? Nah, tadi kan kita bicara mengenai stretch mark. Nah, ini juga nggak sedikit nih, Dok. Mungkin ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga yang mungkin mempunyai luka-luka lain selain stretch mark, seperti luka bakar gitu. Ya, udah gitu luka bakarnya jadi keloid lagi. Gimana, Dok? Bisa nggak? Ya, mungkin maksudnya hypertrophic scar ya. Kalau kadang-kadang ke orang awam sama saja ya, scarnya menimbul, tebal, bikin gatal ya. Memang kita stretch mark ini kan stem cell itu kan sesuatu yang baru di bidang kedokteran ya. Banyak yang pakai, yang sudah lama pakai bedah ortopedi, yang saya bilang bedah tulang untuk lutut, jantung ya. Kami sendiri dari bidang estetika tuh menggunakan untuk banyak hal gitu, mulai dari yang tadi stretch mark yang paling banyak, terus juga kerontokan rambut yang sifatnya supaya merangsang pembentukan sel-sel baru. Nah, kalau untuk kasus scar, juga untuk kasus-kasus luka yang berat gitu, luka yang lama sembuh ya, bisa justru saat terjadi awal luka bakar, bagus juga dikasih stem cell gitu, supaya dia regenerasi kulitnya lebih cepat gitu, jadi tidak terbentuk scar yang tadi menimbul sampai tebal gitu, yang namanya keloid orang awam bilangnya. Jadi alangkah baiknya sebenarnya di awal ya. Tapi kalau sudah terjadi pun bisa kami mencoba beberapa kasus yang scarnya tidak. Jadi memang sifatnya masih trial ya. Jadi belum bisa dibilang ini terapi yang yang terbukti gitu. Jadi memang sifatnya trial, itu memang membantu untuk scarnya supaya lebih lunak, lebih mudah. Tapi tentu kita menggunakan semua modalitas juga yang lain. Artinya terapi-terapi yang lain, menggunakan pressure, jadi supaya dia ditekan, supaya dia makin lama makin rata. Terus hidrasi, kadang-kadang menggunakan silikon salep ataupun gel atau silikon sheet supaya dia scarnya juga lembab, jadi supaya memudahkan dia kolagennya lebih merata gitu. Nah, ini ada lokasi-lokasi tertentu nggak yang efektif, Dok? Misalnya, kan pastinya orang tuh banyak yang mulai khawatir kalau lokasinya kelihatan kayak di muka gitu, Dok. Ini ada lokasi-lokasi tertentu nggak yang bisa mana, yang nggak bisa yang bagian mana? Iya, tapi coba deh, stem cell tuh tidak ada di wajah ya.
Oh iya, Ya, ya, stem cell kan, sorry, stretch mark maksudnya. Stretch Stretch mark, mark itu nggak maksudnya iya. kayak luka bakar itu kan mungkin aja bisa ada di wajah Oh, gitu luka dok. bakar. Iya, 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 Mm, iya. Tentu kalau di wajah akan lebih bagus gitu. Kenapa mm, di wajah lebih bagus? Karena istilahnya biji kulit ya, calon kulitnya tuh tumbuh kan dari biji-biji. Nah, ya, itu dia banyak sekali di wajah, lebih lebih terus pembuluh darahnya lebih bagus, penyembuhan lebih bagus. Jadi kalau disuntik di wajah pada saat terjadi luka bakar itu akan lebih cepat sembuhnya dibanding kalau di daerah badan atau daerah kaki yang lebih miskin biji epitel kita bilangnya, jadi bakal kulitnya lebih sedikit di mhm. daerah-daerah, makin ke kaki makin sedikit. Oh oke. Hmm. Kalau stretch mark sendiri yang paling kelihatan daerah mana ya dok? Kalau yang pernah dokter temukan kan, kalau aku kan kayaknya bagiannya yang tersembunyi semua ya syukurnya. Iya, Kalau yang kelihatan biasanya di daerah mana ya? kalau yang kelihatan kadang-kadang di lutut, bagian belakang, kalau orang suka Oh, pakai rok pendek biasanya kelihatan itu. mhm, mhm, mhm. Kita lihat jalannya gitu ya. Terus kadang-kadang orang yang terlalu gemuk dia juga di daerah sini, siku bagian dalam Di sini, lengan bawah bagian lengan sini bawah. ya? Ya, Itu ada iya. juga ya? Biasanya orang di sini stretch mark Mhm. ya, tapi pada beberapa kasus yang gemuk sekali, dia di daerah sini pun kelihatan. Nah itu mungkin nggak nyaman ya. Biasanya kita bisa bantu dengan tadi kombinasi antara stem cell ataupun growth factors tadi, atau dengan kombinasi laser tadi. Oke. Nah, nggak Nah, terasa nih sudah hampir sejam, Dokter oh Enrina. iya ya, udah hampir Eh, sejam ya, nggak rasa ya. iya loh, sudah sekitar 45 menit kita ngobrol-ngobrol. Nah, terakhir nih dok, ada pesan-pesan nggak untuk terutama ibu-ibu ya, biasanya yang punya stretch mark ya, ada pesan-pesan nggak bagaimana apa namanya, mungkin conclusionnya gitu, gimana Hmm. caranya merawat sebelum ada stretch mark, setelah ada stretch mark, atau apa sih saran-sarannya untuk kita nih para ibu-ibu yang pengen cantik terus? Iya, biar kayak Mbak Mona semua ya, cantik. Aduh, Nah, makanya jadi memang tadi yang paling penting adalah pencegahan lebih baik daripada mengobati yang sudah terjadi. Karena sifatnya ya. stretch mark itu sifatnya permanen. Jadi Mm-mm. kalau sudah ada ya udah sampai kita meninggal ya ada terus gitu karena lukanya di dalam dan nggak mungkin satu-satu ya. Ya, jadi pencegahan lebih baik, mencegahnya dengan menggunakan krim-krim atau emollient yang mengandung vitamin, dan tentu juga kulit itu juga nutrisi dari dalam juga harus bagus. Jadi makan kita harus bagus, proteinnya bagus, vitamin Mhm. C-nya bagus supaya kolagennya bagus di kulit juga ya. Terus yang Mhm. ketiga, kalau sudah terjadi, nah daripada mubazir ya, karena yang saya lihat juga kasihan ibu-ibu, krim stretch mark kadang-kadang jutaan rupiah Iya sebulan betul dok. satu. Lebih baik berobat ke dokter kulit atau ke dokter bedah plastik supaya dapat tindakan yang apa yang memang efektif dan efisien Mhm. untuk mengurangi dari stretch mark-nya tadi ya. Jadi tidak, stretch mark yang tadi itu tidak mungkin hilang sampai saat ini. Di dunia medis tuh nggak mungkin hilang kecuali dia terjadi di bagian bawah dan kita bisa kerjakan dengan tummy tuck. Tapi rata-rata stretch mark yang misalnya terjadi di lengan, di paha, di bokong itu nggak mungkin hilang, hanya halus saja sifatnya tindakan saat ini di dunia medis. Oke. Dokter Henrina, seru banget deh ngobrol-ngobrol kita hari ini. Seneng banget nih pasti ibu-ibu yang kebanyakan masih di rumah aja ya. Bisa dapat banyak sekali informasi mengenai stretch mark ini. Ada yang mudah-mudahan bisa untuk ibu-ibu yang belum punya stretch mark, bisa tadi menjalankan tips-tips dari Dokter Henrina supaya nggak terjadi si stretch marknya ya. Dan tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol mengenai stem cell dari tali pusat ini, bagaimana caranya dan prosedurnya untuk menghilangkan bekas apa memudarkan ya dok ya bekas stretch mark pasca melahirkan. Dokter Endrina terima kasih banyak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dok ya. Iya, semoga bermanfaat ya. Iya pastinya dong pasti bermanfaat buat kita semua. Thank you Iya, dok. Sampai ketemu lagi. ya, Dah. Bye. bye. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Dokter Enrina, seru ya. Kita jadi dapat banyak sekali pengetahuan mengenai stretch mark ini, bukan cuma mengenai stem cell untuk memudarkan bekas stretch mark pasca melahirkan aja, tapi banyak juga obrolan-obrolan seru lainnya. Nah,
Selain itu aku juga mau kasih informasi nih buat semuanya sebelum obrolan kita berakhir, bahwa di Prostem ini sedang ada promo diskon di tanggal cantik 09092020. Waduh, tanggalnya cantik amat nih. Pasti banyak banget nih yang melahirkan tanggal segini nanti ya. Nah, untuk tanggal 9 September 2020 ada potongan harga lumayan besar, potongan harganya 5 juta rupiah. Nah, langsung aja hubungi Instagram Prostem. Tadi juga buat yang banyak banget nih, aku lihat banyak sekali yang bertanya nih ya di kolom komentar ini. Kalau pertanyaannya tadi belum dibacakan, boleh langsung juga DM di Instagramnya Prostem ya, langsung aja di follow supaya bisa dapat banyak informasi, terus bisa tanya-tanya juga di sana. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih untuk yang mungkin terlambat ikutan live-nya, bisa nonton sesi live ini secara full juga dengan mengakses Instagram TV atau IGTV dari @prodia_stem cell atau melalui YouTube channel Prodia Stem Cell, serta bisa melalui IGTV dari @ultimoclinic dan @drenrina_diah. Nah, tadi juga tuh Dokter Enrina itu ada di Ultimo Clinic ini ya, jadi boleh di follow nih ketiga akun ini, sekali lagi @prodia_stem cell. Yang kedua adalah @ultimoclinic, dan yang ketiga adalah @drenrina_diah. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan-kebutuhan kita ya. Terus ya nanti bisa dilihat menonton sesinya, dan jangan juga sampai ketinggalan promo diskon di tanggal cantik 09092020 atau 9 September 2020 dari Prostem ini. Akhir kata, terima kasih banyak buat semuanya yang udah ikutan live. Terima kasih sudah mengikuti live ini sampai akhir. Jangan lupa ditonton lagi, siapa tahu lupa ya informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, boleh ditonton lagi di IGTV. Kita ketemu lain waktu ya. Dah, sampai ketemu lagi.